Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di salah satu materi untuk mata kuliah metode penelitian. Dan pada materi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan tools yang ada di internet untuk mengecek similarities dari laporan penelitian kita. Ya, jadi dengan tools ini, Anda bisa mengecek berapa persen similarities atau kesamaan dari laporan penelitian, bisa paper untuk proceeding, bisa paper untuk jurnal dan sebagainya. Juga laporan penelitian Anda, bisa laporan KP, laporan tugas akhir, skripsi, laporan tesis, atau disertasi. Nah, kami di Universitas Islam Indonesia, kita di Universitas Islam Indonesia, kita mempunyai satu fasilitas untuk mengecek similarities dari dokumen yang kita miliki dengan menggunakan Turnitin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang bagaimana kita menggunakan Turnitin. Bagi Anda yang sudah mempunyai account di Turnitin, ya, Anda bisa langsung login di sini, ya, sisi kanan atas, ya. Tapi buat Anda yang belum mempunyai account di Turnitin, yang perlu Anda lakukan adalah Anda create account dulu. Jadi di sini silahkan Anda klik create account di bagian kanan atas. Nah, setelah Anda create account, ya, ada beberapa opsi di mana kita bisa mempunyai account sebagai student, sebagai teaching assistant, atau sebagai instructor. Oke, dan sekali lagi untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ke Anda bagaimana kita meng-create user profile sebagai student. Tinggal Anda klik saja student. Nah, kemudian Anda akan diminta ngisi beberapa informasi di sini. Nah, untuk kelas ID, informasi pertama, dan kelas enrollment key itu harus Anda minta dari dosen. Jadi misalnya ada dosen Anda yang memberikan tugas, tolong paper Anda atau laporan penelitian Anda atau tugas Anda apa saja, paper atau apa saja yang tugas yang diberikan dosen, dicek dulu ke Turnitin. Nah, dosen yang bersangkutan seharusnya memberi Anda kelas ID sama kelas enrollment key. Kalau memang beliau lupa belum memberikan, Anda minta ke beliau. Oke. Nah, kemudian seperti biasa Anda ketik first name, last name, nama depan, nama belakang. Kemudian ada email address yang harus Anda isikan. Saya sarankan Anda menggunakan email address dari kampus. Ya, email resmi dari kampus. Oke, karena beberapa kali saya mengidentifikasi ada mahasiswa yang memberikan enrollment key sama kelas ID ke temannya yang bukan dari Universitas Islam Indonesia. Itu boleh, ya. Tapi kalau Anda izin lebih dahulu, ada bagusnya itu dilakukan. Artinya kalau memang Anda ingin memberikan atau membagi fasilitas ke teman Anda yang bukan dari kampus, silahkan. Ya, jadi supaya kami bisa mengidentifikasi apakah mahasiswa yang bersangkutan dari UII atau bukan, ya, itu bisa kita identifikasi dari email yang ada di situ. Ya. Tapi sekali lagi, Anda boleh juga kalau memang diperlukan, ya Anda share fasilitas ini ke teman Anda, enrollment key sama kelas ID-nya, tapi silahkan izin dosennya bersangkutan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah berikutnya, Anda ketik password-nya dan confirm password, ya. Kemudian silakan Anda pilih secret question, ya. Secret question in case nanti Anda kelupaan password dan sebagainya, dan kemudian jawaban dari secret question di sini. Oke. Nah, kemudian Anda lanjutkan sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu Anda mungkin harus mengecek
email yang dikirim ke Turnitin sebagai verifikasi, ya, itu bisa juga masuk ke spam, ya. Jadi kalau memang Anda tidak temukan di inbox, ya silakan nanti Anda cek di spam. Nah, pada tahap ini, ya, saya berasumsi Anda sudah mempunyai akun Turnitin. Oke, nah langkah berikutnya yang harus Anda lakukan, ya, setelah akun Anda terverifikasi, ya, Anda tinggal login ke sini, klik login di kanan atas, oke, dan kemudian Anda masukkan email address sama password yang tadi Anda pergunakan atau Anda isikan ketika Anda create user profile untuk pertama kali. Oke, dan kemudian Anda klik login. Nah, bagi Anda yang mempunyai atau sudah bisa masuk ke akun Turnitin, mungkin Anda akan mendapatkan tampilan seperti yang ada di depan Anda sekarang, ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengisikan tadi kelas ID sama enrollment key, ya, itu Anda akan mempunyai tampilan seperti ini. Tapi ini tampilan untuk student, ya. Tapi kalau misalnya role account-nya bisa sebagai student dan sebagai instructor, nah di kanan atas Anda lihat saya punya account student sama instructor, nah itu tampilannya bisa jadi akan sedikit berbeda. Nah, kalau misalnya suatu saat ada ganti mata kuliah dan kemudian dosen Anda memberikan enrollment key sama kelas ID yang berbeda, ya, Anda tidak perlu register baru lagi, tinggal di sini Anda lihat ada tab untuk enroll in a class. Tinggal Anda klik saja tabnya, kemudian Anda masukkan kelas ID sama enrollment key yang Anda dapat dari dosen. Ya, jadi misalnya saya akan masukkan kelas ID sama enrollment key dari salah satu kelas saya. Sebentar. Nah, ini adalah kelas ID sama enrollment key dari salah satu mata kuliah, yaitu metode penelitian untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Oke, jadi setelah Anda mendapatkan enrollment, setelah Anda mempunyai account Turnitin, Anda silahkan login, kemudian Anda klik enroll in a class, masukkan kelas ID sama enrollment key, kemudian Anda klik submit. Nah, kemudian biasanya kalau Anda lihat di sini, ini kan kelas yang tadi kita barusan submit nih, yang nomor 2, yang baris kedua, Metopel 2021. Ya. Kalau Anda klik kelasnya, itu Anda akan nemukan misalnya assignment. Ya, assignment yang nanti bisa Anda pakai untuk mengumpulkan tugas untuk mengecek similarities. Oke, dan ini kelas Anda lihat mulainya kapan, kebetulan saya baru mulai hari ini, ya, dan due date-nya kapan. Gitu. Nah, kemudian kalau Anda mau submit dokumennya, Anda tinggal klik submit saja di sini. Klik submit. Oke, Anda masukkan kalau nama sama first name sama last name biasanya sudah otomatis. Nah, kemudian Anda masukkan title-nya, misalnya tugas Metopel misalnya. Nah, Anda punya pilihan, Anda bisa pilih dari komputer, kemudian pilih dari Dropbox atau dari Google Drive. Ya, jadi di mana Anda simpan dokumennya. Nah, saya contohkan misalnya saya ambil dari komputer. Jadi misalnya ini, misalnya saya ambil salah satu paper saja. Jadi Anda bisa submit dalam bentuk doc, bisa, docx, bisa, atau PDF. Ya, di sini ada tulisan what can I submit, nanti Anda bisa klik di situ. Sebagai contoh, saya ambil misalnya salah satu paper
Ini misalnya. Oke. Kemudian upload. Nah, kalau uploadnya selesai, ya, Anda akan dapat konfirmasi seperti ini. Jadi ada berapa halaman, ya. Anda bisa cek, ya, nama filenya apa, size-nya berapa, halaman jumlah berapa, dan sebagainya. Oke, kalau memang Anda yakin bahwa ini file yang akan Anda submit, silakan Anda klik confirm di sini. Nah, kalau sudah, Anda klik return to assignment list. Nah, di sini Anda lihat progresnya. Kalau dia masih processing, itu artinya dia masih dalam proses mengecek berapa persen similarities dari paper yang Anda miliki atau yang Anda submit. Ya, yang Anda lakukan tinggal Anda bisa log out, kemudian Anda kembali lagi login kapan saja. Nah, atau kalau enggak, tinggal di refresh saja. Nah, kebetulan ini sudah muncul similarity 93%. Kenapa tinggi? Karena paper ini sudah publish, ya, sudah ada di internet. Jadi memang similarities-nya pasti akan tinggi. Nah, kalau misalnya similarities-nya Anda tinggi misalnya, ya, kemudian dosen memberikan threshold misalnya, oke, similarities maksimum misalnya 10% atau 15%. Oke, nah Anda tinggal ini download papernya atau Anda revisi papernya, kemudian Anda bisa resubmit, ya, bisa resubmit kalau memang dosennya mengizinkan. Jadi di setting dari instructor itu bisa untuk disetting melakukan submit ulang, ya, kalau memang similarities-nya tinggi atau karena berbagai macam alasan. Nah, sebagai contoh, ya, hasil dari Turnitin ini saya kasih lihat, ini paper yang saya tulis bersama salah satu mahasiswa dan dosen dari Prodi Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Dan di sini sebelum masuk ke sini itu kira-kira akan muncul hasil seperti ini, seperti tadi, ya. Misalnya ini, ya kan. Nah, tinggal klik saja similarities-nya, maka Anda akan dapat informasi seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, tapi karena ini persentase sangat besar, maka saya akan kasih contoh yang lain saja, yaitu contoh yang ada di sini. Nah, ini similarities-nya Anda lihat di sini ada 9%, ya, 9%. Dan di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai berapa banyak sumber yang sama seperti yang kita miliki, ya. Jadi misalnya ini di teks kita ada nomor 19, Anda lihat, berarti itu sama dengan match nomor 19 di sini, itu dapat dari mana? Nggak muncul, ya. Nanti ada informasinya. Submitted to Universitas something. Oke. Ini Anda bisa klik detailnya. Nah, kemudian ini ada juga misalnya overall tidak banyak yang sama sih, ya. Berarti ini bagus. Cuman mungkin yang sama tadi di awal-awal, ya. Di awal-awal misalnya ada ini saya hapus dulu. Nah, nomor 4, ya. Kalau ini kan seperti afiliasi, sebetulnya kalau kita mau hapus juga bisa, ya. Jadi kita hapus juga bisa. Lain nomor 5 kenapa sama persis, ya? Karena ini paper yang memang sudah saya submit di sini, gitu, di website ini karya.ui.ac.id. Oke. Nah, kemudian misalnya sama dengan nomor 10. Nomor 10 itu apa? Kita bisa lihat tesis di
ncl.ac.uk. Oke. Nah, itu sepintas bagaimana kita menggunakan Turnitin. Jadi sekali lagi, kalau misalnya Anda nggak puas sama hasil similarities di sini, yang perlu Anda lakukan, Anda tinggal buka saja. Kalau ini kurang, ini kayaknya ya kasusnya. Yang ini saja tadi. Ya. Saya kasih contoh yang tadi. Sebentar. Nah, ini sebagai contoh susah ini karena banyak semuanya. Saya pilihkan yang lain saja. Ini misalnya. Nah, ini kebetulan misalnya 12% similarities-nya. Anda bisa lihat di mana similarities-nya. Ya, misalnya ini, ini nomor 2 nih. Ini ada kata yang persis gitu, atau yang hampir sama. Nah, kita bisa edit di sini saja. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan parafrase. Nah, bagaimana materi tentang parafrase? Silahkan Anda cari di playlist yang ada di dalam, atau video yang ada dalam playlist ini. Gitu. Jadi ini kan masuk ke materi tentang parafrase. Ya, ini juga misalnya di sini bisa jadi di bawah itu ada, nah ini kan sama persis dengan nomor 7. Ya, sama persis dengan nomor 7. Sebagian besar. Nah, ini tinggal nanti di parafrase supaya kita mendapatkan ide yang sama, tetapi dengan susunan struktur kata yang berbeda. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tambahan tentang bagaimana kita menggunakan Turnitin untuk mengecek similarities dari laporan penelitian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.